Harus dipahami oleh setiap suami jamaah bahwa keikhlasan dia dalam memenuhi tanggung jawab nafkah halal untuk istri dan anaknya, insya Allah itu akan menjadi penggugur dosa yang pernah dia perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang diperbuat hamba Allah, ada yang dosa itu tidak bisa terhapus hanya dengan sekedar puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapus dosa selain dengan puasa dan sholat, wahai Rasulullah? Maka jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bersusah payah dengan berjuang mencari nafkah dapat menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan sekedar sholat dan puasa. Allah akan meridhoi setiap langkah yang suami tapaki dalam mencari nafkah, setiap keringat yang jatuh, setiap pikiran dan setiap kelelahan sendi tubuh yang suami rasakan saat bekerja. Kuncinya adalah ikhlas, serta tidak perlu membawa efek lelah dan letih pekerjaan sampai ke rumah. Jangan sampai ketidakikhlasan mencari nafkah malah menjadikan antum pribadi yang mudah marah, sehingga kemudian seisi rumah akhirnya jadi tidak betah jamaah. Atau beramal hasanah, tujuannya apa? Syukur. Karena syukur itu menjadikan nikmat itu terus ada pada kita, nggak hilang. Kita dikasih nikmat mata sama Allah Ta'ala. Kalau mata ini kita gunakan untuk bersyukur, kenikmatan bisa ngelihat ini kita syukuri, maka sampai mati insya Allah kenikmatan itu akan langgeng bersama kita. Karena janjinya Allah, bala in syakartum, bukan hanya dilanggengi tapi ditambah sama Allah, la azidannakum. Dikasih sehat disyukuri tambah sehat, dikasih penglihatan disyukuri tambah tajam penglihatannya, dikasih pendengaran sama Allah disyukurin tambah. Kenikmatan itu ditambah sama Allah, dikasih rezeki sama Allah disedekahkan, bertambah lagi hartanya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau disyukuri la azidannakum. Nah, kita dikasih persendian. Jadi kita ini kadang kalau yang besar kelihatan tapi yang kecil nggak kelihatan, padahal yang kecil itu fatal. Kita kadang nggak nyadar kan kalau persendian itu juga merupakan kenikmatan, karena kita nganggap ya, karena kita sudah ngelihat yang besar-besar. Kenikmatan itu apa? Penglihatan mata. Kalau nggak bisa ngelihat, wah ini bahaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa bicara, waduh. Jadi pembicaraan, bisa bicara ini kenikmatan yang besar. Pendengaran, wah kalau nggak bisa dengar juga nggak enak. Kalau nggak punya tangan, wah susah mau makan gimana caranya. Kalau nggak punya kaki, wah susah gimana. Akhirnya kita lupa kalau persendian ini juga merupakan kenikmatan. Bayangkan kalau naudzubillah min dzalik, kita dikasih badan sama Allah nggak ada sendinya. Mau megang apa-apa nggak bisa. Kau punya tangan, kalau nggak punya tangan nggak bisa makan. Kau nggak punya sendi nggak bisa makan, nggak bisa megang sendok kau. Nggak punya tangan nggak bisa ngangkat, kau nggak punya sendi juga nggak bisa ngangkat. Persendian itu jari kita bisa kita tekuk-tekukkan, tangan kita, kaki kita mau jalan gimana kalau tidak ada persendiannya. Ini kenikmatan juga yang butuh disyukuri. Dikasih mata sama Allah, cara bersyukur gimana? Bukan hanya dengan alhamdulillah, karena syukur itu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itu syukur. Tugasnya manusia itu dekat ke Allah, tugasnya manusia itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugasnya manusia. Berarti semua kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mata kita gunakan untuk takarrub, lisan kita gunakan untuk takarrub, telinga kita gunakan untuk takarrub, semuanya, harta kita gunakan untuk takarrub. Itu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dikasih mata, dia gunakan tiap hari untuk berbuat maksiat, terus mandang-mandangan yang haram, yang haram, yang haram. Ini nggak bersyukur. Yang seperti itu bisa dicabut kenikmatannya sama Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau digunakan untuk bertagarub kepada Allah, baca Quran, baca ilmu, melihat wajahnya orang tua, kemudian lihat wajahnya orang-orang yang soleh, ini bagian daripada syukur. Tangan digunakan untuk yang baik-baik, kaki digunakan untuk yang baik-baik, ini bagian dari syukur. Nah, begitu juga dengan persendian manusia. Persendian manusia ini dituntut untuk berbuat amal hasanah. Tujuannya apa? Supaya nikmat itu ada dan menolak daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bencana, menolak bencana yang akan turun kepada kita. Kalau kita gunakan untuk berbuat baik, bersyukur kepada Allah, maka akan tertolak bencana-bencana ini.